Adil bilang kalau dia adalah sugar daddy. Mungkin ngelakuin itu, aku cinta sama dia sama laki-laki lain. Kamu bisa meragukan kalau emang Loli itu anak. Sugar daddy-nya Dania itu bukan cuma satu. Wah, jangan-jangan Mas Romi akan tes DNA lagi. Dan bukan cuma Lian yang tes DNA, tapi Mas Romi Mau juga. ngaku di depanku, mereka semua tahu budget apa si Romi. Ini tante mau ngasih sampel rambutnya Mas Romi buat tes baik-baik ya, Lian. Jangan sampai ketukar. Julian sangat kecewa sekali nih guys setelah dia mengetahui kebenarannya bahwa Dania itu menjadi sugar baby bagi banyak om-om seperti itu nih guys. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Daniel yang mana dulunya semasa Dania itu masih kuliah nih guys, dia menjadi sugar baby bagi para om-om seperti itu. Makanya membuat Julian ini sangat sedih banget, dia sangat kecewa seperti itu. Maka dari itu dia meminta kepada Dania untuk melakukan tes ulang Loli. Apakah benar Loli itu adalah anak kandung dia atau tidak? Karena dia sangat kecewa. Nah, dia punya alasan yang sangat kuat sekali nih guys. Maka dari itu dia meminta kepada Dania untuk melakukan tes ulang nih guys. Karena hasilnya mungkin berbeda seperti itu. Dan di situ memang Julian bersama dengan istrinya Safira dan juga Tante Wulan mengetahui kebenarannya bahwa Daniel itu adalah simpenannya dia nih guys pada waktu dulu. Maka dari itu, setelah mendapatkan kebenarannya seperti itu, tentu saja membuat hati Julian sangat sedih dan kecewa untuk mengetahui kebenarannya. Dia meminta lagi untuk melakukan tes ulang. Namun Dania tidak mau guys, karena dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dia merasa dia masih mencintai dan dia mencintai Julian seperti itu. Jadi nggak mungkin itu adalah anaknya Mas Romi ataupun anak-anak yang lain seperti itu. Dan tentu saja hal tersebut membuat Mama Gina dan seluruh keluarga di situ sangat kecewa mengetahui kebenarannya, di mana ternyata memang dulunya dia wanita yang nggak benar seperti itu nih guys. Nah, mendengarkan pernyataan tersebut sesuai dengan keinginannya Romi, ternyata dia seneng ya ketika Dania disalahkan dulunya dia menjadi sugar baby seperti itu. Padahal Loli jelas-jelas adalah anaknya Romi nih guys. Dan memang di situ tetap kekeh pada pendiriannya ya bahwa Dania tidak mau melakukan tes ulang DNA yang akan membuktikan bahwa benar atau tidaknya Julian adalah ayah kandung dari Loli. Karena memang Julian sudah sangat-sangat kecewa sekali dengan perlakuannya, kebohongan yang diungkapkan oleh Dania selama ini. Memang Dania itu adalah orang yang sangat jahat sekali. Maka dari itu memang sekarang dia sudah tidak mencintai dan dia bersyukur bahwa dia dijauhkan dari orang yang namanya Dania. Dan di situ juga membuat Mama Gina sangat sedih dan merasa malu banget ya guys, sudah baik sama Dania yang menjadi sugar baby selama ini. Dan tentu saja Julian tidak akan pernah tinggal diam di situ nih guys. Namun di situ Dania hanya bisa menangis meratapi nasib dan dia tahu bahwa ini pasti akal-akalannya Romi hanya mau menangnya sendiri supaya mengatakan bahwa Dania adalah menjadi sugar baby-nya dia atau bagi para om-om yang lain seperti itu. Nah, dengan beberapa pernyataan dan pengakuan yang membuat Julian itu sangat marah dan kecewa, membuat dia harus melakukan tes ulang dong seperti itu. Tentu saja, Tante Wulan pun juga mendukung dan mengetahui bahwa Dania itu nggak cuma punya satu sugar baby saja. Sugar daddy-nya dia banyak seperti itu. Mungkin barangkali Mas Romi juga menjadi sugar baby-nya, sugar daddy-nya dia sewaktu dia kuliah seperti itu kan nggak ada yang tahu. Romi kali ini merasa dia aman-aman guys, karena setelah dia menyuruh Daniel mengatakan bahwa Daniel itu pernah menjadi ya sugar baby-nya Daniel seperti itu, membuat dia aman dan tidak akan ditanya seperti itu nih guys. Nah, sementara Daniel itu sendiri malah justru menyalahkan Safira. Ini semua gara-gara Safira. Kalau sampai saja di situ anaknya Loli diusir, dia masih kekeh pada pendirian menyalahkan Safira. Padahal jelas-jelas Romi itu adalah ayah kandung dari Loli, dimana Julian itu hanya dikambing hitamkan atas hal yang bukan menjadi kesalahannya di situ. Dan semua orang yang berada di situ sangat kecewa dengan Dania. Apalagi Sisi juga sangat kecewa ya di situ ya. Tante Wulan pun juga berpikir bahwa di situ kan Dania yang punya banyak sugar daddy, menyebabkan dia itu berpikir juga bahwa mungkin salah satunya adalah Romi. Mas Romi itu juga mungkin bisa menjadi sugar daddy-nya Dania seperti itu nih guys. Nah, ketika istrinya itu berpikir seperti itu, membuat dia itu bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah mengetahui kebenarannya di situ ya, Tante Wulan juga menginginkan suaminya Romi itu untuk melakukan tes DNA juga. Tidak hanya Ian seperti itu, karena memang
belum ada yang menyatakan bukti kan bahwa suaminya itu juga bukan ayahnya Loli. Maka dari itu nih guys, di situ Dania tidak bisa berkutik apa-apa karena semua orang sudah memojokkan dia dan bukti yang berkata lain. Nah, sementara Sisi yang mengetahui kebenarannya sangat kecewa banget ya dengan Dania. Dania itu punya masa yang sangat kelam banget ya dulunya ya, yang punya banyak sugar daddy seperti itu, benar-benar sangat kelam sekali. Dan memang dia sangat sedih sekali dan sangat-sangat marah banget ya. Ternyata memang Dania itu bukanlah orang yang sangat baik seperti itu. Bahkan mungkin juga Mas Yuda juga dipermainkan juga ya, bisa sampai suka sama Dania. Maka dari itu nih guys, memutuskan dia untuk berbicara sama Yuda. Dia harus kayaknya kasih pesan ke Yuda deh seperti itu dan mengatakan tentang masalahnya di rumah ini tidak baik-baik saja. Dia mau mengirimkan pesan nih guys kepada Yuda, kekasih dia nih guys. Dia yang begitu percaya dengan Yuda, dia memberikan pesan kepada Yuda. Nah, Yuda itu mendapatkan pesan nih guys. Dia senang banget ketika mendapatkan pesan dari Sisi. Mungkin barangkali Sisi itu mudah mulai jatuh cinta. Di situ Mas Yuda ini dikasih tahu bahwa di rumah ini tidak baik-baik saja, di mana Dania itu ya punya sugar daddy yang banyak sehingga menyebabkan Loli itu barangkali bukan anaknya Mas Ian, dan Kak Ian itu ingin melakukan tes ulang Loli itu benar apa bukan anaknya Julian seperti itu. Setelah mendengarkan kabar tersebut, otomatis membuat hati ya Yuda ini bingung apa yang harus dia lakukan. Bener kan dugaan dia selama ini, kalau sudah apa-apa nanti itu akan jadi masalah. Loli lagi yang jadi kena getahnya. Sudah dari awal dikasih tahu Yuda, namun gak bener. Dania ini gak mau mendengarkan perkataan dia. Kalau saja Dania mendengarkan perkataan dia, mungkin masalahnya tidak akan melebar kemana-mana seperti itu. Itu yang ada di dalam pikirannya Yuda itu sendiri nih guys. Nah di situ nih guys, tetap kekeh ya pada pendiriannya, di mana Dania tidak mau melakukan tes DNA ulang, namun semuanya sudah setuju bahwa besok akan dilakukan tes ulang seperti itu untuk mengetahui kebenarannya. Karena walau bagaimanapun Tante Wulan sangat kecewa dengan Dania. Mungkin barangkali Romi juga menjadi salah satu ya sugar daddy-nya dia seperti itu. Tentu saja hal tersebut sangat membuat semua keluarganya shock, sedih seperti itu mengetahui kebenarannya bahwa Dania memang memiliki masa yang sangat kelam sekali, yang bukan wanita yang sangat baik-baik seperti itu. Makanya Mama Gina mengatakan Dania adalah wanita yang hina dan jijik. Di situ Dania mengaku bahwa dia itu nggak mungkin melakukan itu semua, itu nggak benar seperti itu. Nah, dan sementara itu nih guys ya, Julian ini sangat sedih dan meratapi nasibnya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nanti setelah mendapatkan hasilnya ulang, apakah benar Loli itu anaknya atau tidak. Jika bukan, apakah dia bisa menerima seperti itu nih guys. Apalagi kasihan kan Loli, semua keluarganya sudah sangat mencintai Loli. Loli itu adalah anak perempuan, nantinya masa depannya gimana kalau tidak memiliki ayah seperti itu. Itu yang akan jadi masalah juga nih guys. Julian itu memang punya hati yang sangat baik sekali. Begitupun juga dengan ya istrinya Safira yang sangat kasihan sekali. Bahkan dia juga nggak tahu harus ngomong apa. Dia harus menjawab pertanyaan gimana kalau Loli itu bukan anaknya, gimana. Ini akan jadi masalah yang sangat besar seperti itu nih guys. Makanya kekecewaan Julian ini sangat besar sekali kepada Dania, dimana Dania ini yang suka bohong. Apalagi kalau benar itu Romi adalah ayah kandungnya. Waduh, itu sangat jadi masalah. Nah sementara itu nih guys, ada Yuda ini memang ketemu dengan Dania untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi. Karena setelah mendapatkan pesan dari Sisi, dia mau melihat nih bagaimana kondisinya Dania itu nih guys, dia sangat sedih sekali nih guys, karena memang fakta sudah mengungkapkan bahwa di situ ya dia setelah mendengar sendiri kok dari pernyataannya Julian, yang mana Julian itu berkata bahwa ada Daniel, orang yang berada di foto itu, yang menyatakan bahwa dia adalah sugar daddy-nya, dimana Dania menjadi sugar baby-nya bagi para om-om seperti itu. Salah satunya adalah Daniel seperti itu. Padahal itu kan nggak benar. Nah, Yuda ini sudah memperingatkan dia dari awal untuk mengakui yang sebenarnya, bahwa kan yang punya anak ya itu adalah Romi. Romi itu kan memang orang jahat dan bejat. Seharusnya dia ngomong saja kan kepada keluarganya Julian agar ya kedok Romi itu dibongkar seperti itu. Namun dia tidak mau guys. Dia tidak mau itu terjadi. Jika benar dia mengatakan hal itu kepada keluarganya, mau ditaruh di mana mukanya seperti itu. Apalagi ini kan berkaitan tentang masa depan Loli. Nanti nasibnya Loli gimana seperti itu. Dan dia kalau di penjara bagaimana? Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Nah di situ nih guys, Yuda selalu bisa berusaha untuk menenangkan Dania. Dia selalu punya hati dengan Dania. Dia selalu membantu Dania. Apapun yang terjadi dengan Dania dan Loli, di situ dia yang paling sigap. Bahkan ketika dia menangis pun juga memang dia
selalu bisa menghapus air matanya seperti itu nih guys. Memang benar-benar kasihan ya Julian itu memiliki wanita seperti Dania. Dania itu memang mau sana sini seperti itu nih guys. Bahkan semua orang pun juga memang dibuat dia untuk percaya atas apa yang dia lakukan seperti itu. Namun di satu sisi yang lain Dania pun juga nggak tahu dia harus ngapain. Nah di situ nih guys ya, Yuda ini disuruh pulang saja seperti padahal dia juga ingin melihat Loli. Namun pada faktanya Loli itu sedang tidur. Nanti malah bangun itu akan jadi masalah. Lebih baik dia pulang saja. Besok dia akan membawanya lagi ke rumahnya seperti itu. Namun itu adalah janjinya ya Dania nih guys. Namun tentu saja Yuda ini baik banget sama Dania. Apapun yang sudah dilakukan Dania, dia masih saja membantu Dania seperti itu nih guys. Entah kenapa Yuda mau melakukan hal itu, apakah karena cinta atau hanya karena kasihan Loli. Karena masa depan Loli itu tergantung, ya kan, dari kedua orang tuanya seperti itu. Namun di satu sisi yang lain, di situ Dania hanya mau menangnya sendiri, di mana dia mau mencintai Julian, padahal ayah kandungnya adalah Romi, yang tak lain adalah omnya Julian itu sendiri. Nah, berada pada kondisi yang susah nih guys. Dania ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya takut bagaimana kalau semua keluarganya membenci, melaporkan, begitu bagaimana. Ya kemudian kan di situ Yuda hanya bisa mengingatkan lebih baik dia jujur daripada nantinya itu akan jadi masalah dan bumerang seperti itu. Namun dia tidak percaya dengan kata-katanya Yuda guys. Nah, sementara Sisi di malam hari yang kelaparan, dia mau keluar kayaknya mau pengen beli makan. Tiba-tiba ketika dia melihat di luar itu ada orang yang pakai hoodie hitam, jaket hitam seperti itu, ditutup pakai masker. Apa benar itu Mas Yuda? Karena dari poster tubuhnya kayaknya Mas Yuda deh. Dan di situ kan dari rumahnya Loli. Mungkin barangkali dia baru ketemu Loli kali ya. Dan kemudian membuat dia itu berpikir bahwa itu kayaknya benar deh Mas Yuda, dan dia berusaha untuk menghampiri Yuda. Nah Yuda ini kayaknya ketahuan guys karena ada Sisi. Dia berusaha untuk menghindar, namun nanti kalau menghindar bagaimana? Sisi marah. Nah dia takut kan Sisi marah seperti itu. Akhirnya mau tidak mau dia berusaha untuk dia mengaku seperti itu loh guys, bahwa itu memang Yuda, dan akhirnya dia berusaha untuk melepas hoodie-nya itu nih guys, agar wajah dia kelihatan, dan benar ternyata itu adalah wajahnya Yuda, dan itu memang Yuda seperti itu. Nah Susi ini kaget kenapa kok Yuda ini ada di sini. Nah Yuda ini hanya bilang kepada Sisi dia itu kan memang pengen ketemu Sisi seorang. Nah Sisi nggak percaya, apa benar dia ketemu hanya pengen Sisi saja, dia kan baru ke tempatnya Yuda, ke tempatnya Loli seperti itu. Nah karena dia nggak bisa bohong, akhirnya dia mengaku dia kasihan sama Loli seperti itu. Sebenarnya Sisi itu juga kasihan loh dengan Loli masa depannya seperti itu, karena kasus banyak permasalahan mamanya Dania yang pernah menjadi sugar baby. Ya bagi banyak pria seperti itu tentu saja membuat kecewa. Nah kemudian Sisi ini mau diajak makan nih guys oleh Yuda nih guys, di tempat rumahnya, di warung dekat rumahnya yang pasti sangat terkenal nih guys. Tentunya ya mau makan roti bakar nih guys, seperti itu loh guys. Nah sementara itu juga ada Julian, dimana Julian ini masih mikirin banyak masalah yang terjadi dalam keluarganya. Di situ juga memang dia sangat sedih banget, karena bagaimanapun di situ dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun istrinya berusaha untuk membujuk dia agar dia mau makan, tidak mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Nah sekalian refreshing, lebih baik makan aja di jalan seperti itu, beli makanan di jalan, keluar sekalian refreshing supaya tidak mikirin banyak masalah seperti itu. Nah sementara Sisi itu sendiri guys, yang berada di kafe dekat rumahnya di warung situ, dia memesan roti bakar, dimana dia itu masih saja berhubungan dengan Yuda. Yuda ini sengaja ingin mengambil hatinya Sisi. Ya guys, walaupun Sisi ini sebenarnya tidak terlalu diinginkan Yuda, namun hanya ingin mendapatkan informasi terkait Loli dan keluarganya, membuat dia harus segera didekatin nih guys ya. Kasian banget ya guys ya, Sisi ini hanya menjadi impan bagi dia seperti itu nih guys. Nah di situ nih guys ya, ketika makan roti bakar tanpa disadari, di situ ternyata cara makannya Sisi itu sama dengan Safira, yaitu dicelupin bubur seperti itu nih guys. Makanya membuat dia teringat dengan masa lalunya dengan Safira. Karena walau bagaimanapun cara makannya itu kayak sama banget dengan Safira. Kok bisa ya cara makan Sisi itu sama dengan cara makan Safira? Makanya ngebuat dia teringat nih guys. Dia teringat dimana masa lalunya, dimana Safira itu pernah ya dekat dengan Yuda, dimana Yuda tahu betul bahwa di situ dulunya seperti itu caranya makannya. Gitulah, bahkan dulu sempat ya pengen siapa duluan makan lomba gitu guys, makan roti bakar, siapa yang makannya paling cepat dialah yang akan menang.
dan nanti yang menang akan ditraktir seperti itu nih guys. Nah dulunya memang sangat dekat sekali ya dengan Safira, bahkan pernah suka seperti itu. Makanya terkait Safira dia tahu betul, dia teringat semua kejadian-kejadian di masa lalu seperti itu nih guys. Kedekatan dia dengan Safira, bahkan memberikan perhatian-perhatian khusus kepada Safira. Apapun yang disukai Safira pun juga tahu seperti itu. Perhatian yang diberikan dia memang sangat luar biasa di masa lalu. Dia pernah mencintai Safira. Ya memang di situ nih guys, tanpa disadari Sisi seperti itu. Dan Sisi juga tidak menyadari memang di situ dulunya dia memperlakukan Safira dengan sangat baik, perhatian khusus. Ya, namun di situ memang Safiranya aja yang tidak suka. Memang dulunya dia sukanya sama temennya, sahabatnya yaitu Rafael seperti itu loh guys. Karena walau bagaimanapun ya di situ memang dulunya adalah mereka bertiga berteman, bersahabat seperti itu nih guys. Namun karena masalah sekarang itu sudah tidak sama seperti yang dahulu. Nah di situ karena melihat kekasihnya itu Yuda bengong sendirian, membuat Sisi ini bingung. Kenapa dia bisa bengong sendirian? Kemudian ini dia berusaha untuk mengedor kan gitu nih guys, supaya dia kaget. Ternyata bener dia itu melongo sendiri. Nah ketika melongo nih guys, dia kaget kan. Nah seperti itu. Nah kemudian tanpa disadari Sisi melihat ada Kak Ian dan juga Kak Safira. Nah akhirnya dikasih tahu tuh supaya dia pergi seperti itu agar tidak ketahuan bahwa dia memang sedang pacaran seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ Ian dan juga Safira melihat di situ ada Sisi yang sendirian. Kemudian karena Sisi sendirian, mau nggak mau mereka harus menghampiri Sisi. Ya kan seperti itu, karena memang ada Sisi. Di situ memang tahu betul ada Sisi, nah langsung menghampirinya. Nah Safira ini berpikir nggak mungkin kan dia sendirian begitu di malam-malam. Nah dia juga melihat di situ juga ada Yuda. Nah Yuda ini kira-kira ngapain ya? Nggak mungkin kan, menurut Safira ini kebetulan ini pasti mereka lagi berduaan karena ada Kak Ian, makanya berusaha untuk lari tuh Yudanya agar tidak ketahuan seperti itu. Kemudian ya Julian ini bertanya tuh kepada adiknya Sisi, ngapain kok sendirian sendiri di sini makan, kok tidak ajak-ajak seperti itu? Ya dia makan karena nggak mungkin ngajak kakaknya kan lagi pasuntri, dia kan punya pasangan sendiri, yang nggak mungkin seperti itu. Tetap aja menurut Kak Ian itu aneh, menurut Julian ada yang aneh seperti itu loh guys. Dan dia berusaha untuk menghampiri Yuda, dimana Yuda itu kok sendirian, apa benar dia di sini disuruh Rafael? Ya mengenaikan hal itu dia bilang dia ini tidak ada urusannya dengan Rafael. Apapun yang terjadi dengan masalah itu bukan masalahnya dia. Walaupun Rafael itu sahabatnya, kalau ada masalah tentang percintaan dan lain-lain itu bukan masalahnya dia. Kenapa Yuda harus ngurusin masalahnya dia? Seperti itu nih guys. Nah kemudian dia tanya tuh kepada Julian, siapa tuh perempuan di situ? Kemudian Julian mengatakan bahwa itu adalah adiknya. Nah kemudian dia memberikan izin untuk berkenalan tuh, pura-pura tuh kenalan ya kan sama adiknya, supaya memang di situ dia tidak ada hubungan apa-apa nih guys. Nah di situ nih guys kemudian membuat Yuda ini langsung bertemu dengan Sisi. Dia mau kenalan siapa nih namanya seperti itu, berpura-pura nggak kenal di depan Yuda, di depan kakaknya Ian seperti itu. Yuda ini seakan-akan nggak kenal Sisi, padahal mereka tuh jelas-jelas pacaran. Nah sementara Safira ini hanya duduk di situ nih guys, karena dia nggak mungkin bilang kan kepada suaminya, mengatakan bahwa mereka itu pacaran, itu akan jadi masalah nantinya seperti itu. Nah di situ memang dia berusaha untuk duduk-duduk nih guys, ngobrol bareng nih guys bersama dengan mereka semua. Nah sementara itu nih guys ya, memang di situ Julian juga kurang suka, karena walau bagaimanapun Yuda itu kan pernah ada masalah dengan keluarganya di masa lalu, percintaan dengan Safira, yang menyebabkan itu tidak mungkin nih guys, karena memang kurang suka. Nah Sisi pun juga merasa bahwa kakaknya itu kurang suka, bahkan ketika kenalan dengan Yuda saja juga ditepak tangannya. Kayaknya memang Kak Ian tidak suka. Bagaimana dia bisa cerita dengan keluarganya seperti itu. Nah sementara itu Yuda tetap berpikir bahwa dia akan bisa mengambil hatinya. Bukan hanya mengambil hatinya Sisi, melainkan hatinya Ian dan keluarga, supaya ia bisa dekat dengan Sisi. Karena Sisi adalah tujuan utama dia, bukan hanya ingin mendapatkan Sisi, namun dia ingin mengetahui semua informasi terkait keluarganya. Itu adalah tujuan poinnya guys. Nah sementara itu nih guys, ada Pak Romi, dimana Romi ini nggak mau nih guys, mau tes ulang DNA seperti itu. Kalau diajak tes DNA dia nggak mau. Nanti kalau dia terbukti bagaimana nih guys? Nah dia mau mencari rambutnya istrinya Wulan, barangkali itu bisa jadi solusi seperti itu nih guys. Dan ternyata di sisirnya tidak ada rambutnya istrinya. Nah dia bingung apa yang harus dia lakukan nih guys. Safira
hanya bisa mengingatkan kepada Sisi agar Sisi ini mau jujur kepada keluarganya dan Kak Ian, dimana Julian itu seharusnya tahu bahwa dia itu kan pacaran dengan Yuda. Namun menurut Sisi itu nggak mungkin dia cerita ke kakaknya, karena itu akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Maka dari itu, dia juga teringat nih dengan pesannya Yuda melalui Safira. Mungkin barangkali Safira itu bisa membantu, minta saja bantuan kepada Safira untuk ngomong kepada suaminya Julian dan juga mamahnya seperti itu. Mungkin barangkali Safira bisa membantu, maka dari itu dia ngomong kepada Safira untuk minta bantuan. Dan ternyata bantuannya adalah Safira ini suruh ngomong kepada mama dan juga Julian. Namun di satu sisi itu nggak mungkin buat dia, karena lebih baik yang ngomong itu sisinya sendiri, karena akan lebih dihargai oleh keluarganya kalau yang ngomong itu Sisi sendiri. Namun Sisinya nggak berani. Namun Safira berusaha untuk membuat dia kuat dan memberanikan diri untuk segera ngomong, tidak backstreet terus. Karena ini akan jadi masalah besar jika Julian tahu di akhir seperti itu. Makanya harus segera dia ngomong kepada Kak Julian dan juga Mama. Nah sementara itu nih guys, ada Dania yang meratapi nasibnya. Dia tidak punya pilihan lain nih guys, selain dia menuruti kemauannya Julian. Julian pastinya akan menguber-nguber dia jika dia tidak mau melakukan tes DNA ulang, yaitu Loli bener gak sih anaknya dia atau anaknya Romi seperti itu. Mungkin barangkali itu kan bukan anaknya Romi, makanya membuat Julian ini harus tes ulang. Namun di satu sisi jika dia ketahuan, bagaimana kalau itu adalah anaknya Romi? Itu yang paling ditakutin dia. Dia nggak mau kan masuk penjara, namun di satu sisi dia juga nggak mau diuber-uber terus. Dia nggak mau dikejar-kejar terus oleh Julian terkait masalah ini. Dia harus bisa mengatasi masalah ini. Nah sementara itu nih guys, ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan ini mau mendapatkan sampel rambutnya Romi ketika mumpung dia masih tidur. Nah dia masih tidur, dia mau mengambilnya sendiri seperti itu nih guys. Makanya dengan hati-hati dia berusaha untuk menggunting rambutnya. Ketika mau digunting, bangunlah dia dan guntingnya malah tepak jatuh ke bawah. Untung tidak mengenai kakinya dia. Makanya terjadi perdebatan seperti itu. Nah sementara itu nih guys, Romi yang kekeh pada pendirian tidak mau rambutnya itu jadikan sampel nih guys, karena dia itu yakin bukan ayahnya Loli. Toh dia itu kan nggak mau seperti itu loh guys. Namun di sisi yang lain dia juga bilang kepada istrinya untuk tidak mencari Safira. Namun menurut Tante Wulan bukan terkait Safira yang ia percaya. Namun di situ memang Dani juga bilang bahwasannya kan sugar daddy-nya dia kan banyak. Ini barangkali kan Romi juga menjadi salah satu seperti itu. Nah, Romi tidak bisa berkutik nih guys. Nah, selama ini belum ada tes DNA dari Romi yang menyatakan di situ memang buktinya ayahnya atau bukan. Tidak ada surat yang menyatakan seperti itu. Nah untuk mengetahui itu benar atau tidak, makanya harus menggunting rambutnya Romi sendiri. Namun sayangnya Romi berusaha untuk melarikan diri nih guys, dan di situ dia gagal nih guys. Namun di situ Wulan tidak pernah putus asa. Dia berusaha untuk mencari bagaimana terkait rambutnya. Di situ ternyata di sisir itu dilihatlah ada rambut nih guys, ada sehelai rambut. Apakah benar itu adalah rambutnya Romi, suaminya? Maka dari itu nih guys, dia yang sudah mendapatkan sampel rambutnya itu pastinya adalah rambutnya Romi. Kemudian dia akan memberikannya kepada Julian agar ini menjadi barang bukti. Bener gak sih? Dia juga pengen mengetahui kebenarannya seperti itu. Ketika Julian dan Safira mau berangkat nih guys untuk melakukan tes DNA, makanya di situ Tante Wulan ini memberikan di situ rambutnya, sampelnya Romi. Jangan sampai hilang rambut ini supaya dia tahu kebenarannya, benar nggak Romi itu adalah ayah kandung Loli atau tidak. Makanya ini yang terbaik. Dia juga menginginkan itu kepada Julian agar benar-benar menjaga ini jangan sampai hilang atau ketuker, karena gawat kalau ketuker. Dia juga pengen mengetahui itu sendiri, benar nggak Romi itu ada di balik semua ini. Jangan nanti kan memang barangkali sugar daddy-nya dia kan banyak banget seperti itu nih guys. Makanya ini akan jadi masalah besar. Makanya Julian akan berbuat apapun nih guys, karena dia tidak akan pernah